Setelah belajar tentang hukum tabur tuai, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat hukum kasih karunia. Apa itu hukum kasih karunia? Mari sebelumnya lihat pengantar yang saya sudah siapkan. Bisa di next slide. Saudara-saudara, baru-baru ini heboh soal artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari China yang namanya DeepSeek. DeepSeek itu artinya secara sederhana melihat secara mendalam. Jadi China atau Tiongkok membuat artificial intelligence yang menyaingi ChatGPT dari Amerika, saudaraku. Dan ini heboh mengguncangkan dunia per AI-an. Ya. Nah mungkin orang tua belum ngerti tapi dengar-dengar aja, setidaknya pernah dengar gitu ya. Jadi itu intinya, kita bisa nanya ke aplikasi atau ke web itu, kita bertanya lalu dia akan menjawab dengan begitu pandai, begitu pintarnya, saudaraku ya. Itu yang namanya kecerdasan buatan. Nah, ngomong-ngomong soal DeepSeek, melihat secara mendalam, saya ingin kita merenungkan hal ini. Waktu kita DeepSeek, kita melihat secara mendalam ke dalam Alkitab dan ke dalam diri kita, maka kita sadar bahwa kita butuh kasih karunia Allah. Seperti lagu tadi kan? Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlu Kau Tuhan. Jadi waktu kita DeepSeek, kita melihat secara mendalam Alkitab dan kita melihat diri kita, maka kita akan sadar bahwa kita butuh yang namanya kasih karunia Allah. Saudaraku, sadar atau enggak, ada dua sistem hukum yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama disebut hukum dosa dan kematian. Inilah yang bikin kita terus jatuh dan gagal dan gak bisa menang lawan diri kita sendiri. Hukum dosa dan kematian. Yang kedua, sistem hukum yang bekerja dalam hidup kita adalah hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia inilah yang bikin kita bebas dan menang dan bisa hidup sesuai dengan rancangannya Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, kalau saudara bisa jangkau, mari kita baca. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris NIV itu lebih jelas. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Karena melalui Kristus Yesus, hukum roh kehidupan membebaskan saya dari hukum dosa dan kematian. Jadi ada dua hukum yang bekerja dalam hidup kita. Hukum dosa dan kematian, yang satunya disebut hukum roh kehidupan. Itulah yang saya sebut sebagai hukum kasih karunia. Nah saudara, masalahnya banyak orang sudah terima kasih karunia Tuhan, tapi masih hidup di bawah hukum dosa. Dia sudah menerima atau bahkan sudah percaya kepada Kristus, tapi dia masih hidup di bawah hukum dosa. Kenapa? Karena masih ada musuh dalam diri kita sendiri yang harus kita kalahkan, yang belum kita kalahkan. Itu menjadi seperti musuh dalam selimut, seperti venom yang diam-diam bisa membunuh kita, yang diam-diam bisa menjauhkan kita dari Tuhan, seperti parasit benalu yang diam-diam bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Atau yang saya sebut di sini dalam bahasa konseling sering disebut sebagai monster dalam diri kita. Jadi kita sudah hidup di bawah kasih karunia, tapi tidak bisa disangkali ada hukum dosa dan hukum maut yang masih bekerja di dalam hidup kita. Itu sebabnya musuh terbesar dalam hidup kita bukanlah iblis, dunia maupun orang yang nyakitin hidup kita. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, saudaraku. Kita bisa jadi orang yang kelihatan baik, tapi kalau kita masih kalah sama manusia lama kita, kita bisa tetap terikat. Itu sebabnya nanti kita akan melihat kita memerlukan kasih karunia Tuhan terus-menerus. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 terjemahan sederhana Indonesia. Kalian semua sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Hidup yang lama dibutakan oleh hawa nafsu dan semakin lama semakin rusak. Seperti baju rombeng yang tidak bisa dipakai lagi. Buanglah hidupmu yang lama itu. Ayat 23. Biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah, sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi
baru. Karena kamu diciptakan menjadi manusia baru yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan demikian kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, manusia lama atau monster dalam diri kita itu nyata. Alkitab mencatat itu. Itu bukan sekedar konsep, bukan omong kosong. Itu adalah sesuatu yang nyata, yang memang bercokol, yang tinggal sebagai penghuni di dalam diri kita. Dan itu adalah sesuatu yang real. Dan kalau kita mau jujur, kita akan mengakui semua hal ini. Itu sebabnya kita selalu membutuhkan yang namanya kasih karunia Allah. Kami perlu Engkau Tuhan. Apa yang kita perlukan? Kasih karunia-Nya. Saudaraku, ada 4 area monster setidaknya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pikiran yang liar, curiga, negative thinking, impuls seksual, nggak bisa lihat diskon, dan berbagai pikiran-pikiran yang liar yang bisa muncul di dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang mengandung hawa nafsu yang bertendensi seksual. Ini pikiran-pikiran liar yang bisa membahayakan orang-orang Kristen. Ini monster dalam diri kita, saudaraku. Kemudian ada emosi negatif, marah, dendam, kepahitan, kebencian, dan berbagai macam emosi negatif yang mempengaruhi kehidupan kita. Lalu ada perilaku-perilaku kita, kebiasaan buruk, perkataan kotor, suka bertengkar, mencuri, dusta, tidak disiplin, masih suka mabok, merokok, dan berbagai perilaku-perilaku yang bisa merusak kerohanian kita. Ini kebiasaan-kebiasaan yang menjadi monster dalam diri kita. Kemudian ada fisik juga yang disebut duri dalam daging. Bisa berupa sakit bawaan, cacat sejak lahir, dan mungkin sesuatu kejadian yang mempengaruhi fisiknya. Dan itu fisiknya mempengaruhi mentalnya sehingga menjadi monster yang menakutkan dalam hidupnya. Dan itu menghalangi dia untuk menerima atau menghidupi kasih karunia Tuhan. Nah, ada 4 sumber monster, saudara. Kalau tadi areanya di pikiran, di emosi, di perilaku, bahkan di fisik. Ada 4 sumber monster itu, saudaraku. 1 faktor internal, dan 3 merupakan faktor eksternal. Faktor internal adalah sinful nature, kodrat dosa, yang kita dapatkan dari Adam. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini Roma 3 ayat 23. Kita tidak seperti ajaran dari server sebelah di mana bayi itu lahir dengan seperti kertas kosong. Kita orang Kristen gak percaya itu. Kita membawa sinful nature, kodrat dosa, makanya setiap orang perlu yang namanya dilahirkan kembali, mengenakan kodrat ilahi. Jadi ini faktor internal, saudara, sinful nature. Kalau kita memahami ini, barulah kita ngerti kita butuh kasih karunia Tuhan. Ini monster, saudara, sinful nature, kodrat dosa itu. Lalu 3 faktor eksternal adalah pola asuh yang buruk, lingkungan yang buruk, dan pengalaman yang buruk. Dan 3 hal ini berperan membentuk yang namanya luka batin di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat yang pertama, pola asuh yang buruk. Orang bisa timbul monster dalam dirinya sejak kecil, ada penghuni dalam dirinya sejak kecil kalau mengalami pola asuh yang buruk dari orang tua. Ingat, ini faktor eksternal. Ortu banyak konflik, ini menjadi monster di dalam diri anak-anak. Apalagi kalau anak-anak melihat ortunya bertengkar, ini bisa menyebabkan monster dalam dirinya. Dia tumbuh dengan rasa pertengkaran yang ada di dalam dirinya. Ortu yang kasar, yang egois, yang mengabaikan, sibuk cari uang saja. Bahkan sekarang kita ini di zaman HP, kita lebih milih HP daripada menghabiskan waktu dengan anak kita. Ini bisa menjadi pola asuh yang buruk, saudaraku. Lalu bagaimana orang tua membeda-bedakan dan membanding-bandingkan dengan saudara lainnya. Coba kau seperti kakakmu, seperti adikmu, seperti keponakanmu, seperti sepupumu, seperti om tantemu. Itu menjadi monster dalam dirinya. Dia ngerasa dibanding-bandingin dan dia menimbulkan luka batin di dalam dirinya. Kemudian orang tua yang kaku, yang gak romantis. Anak-anak membaca perilaku bapaknya kepada ibunya. Begitu juga anak-anak membaca perilaku mamanya kepada bapaknya. Kalau orang tua terlalu kaku, nggak romantis, maka anak-anaknya juga tumbuh menjadi kaku dan tidak romantis, saudaraku. Contoh berikutnya adalah lingkungan yang buruk. Kalau dia tumbuh di dalam kemiskinan,
dan sering mengalami pembulian, dihina, itu juga menimbulkan monster dalam dirinya. Kalau dia pandai mengelolanya, bisa menjadi sebuah motivasi untuk dia bertumbuh besar dengan kerja keras. Tapi kalau dia kalah melawan monster pribadinya, dia akan tumbuh di dalam down yang begitu luar biasa. Karena dia ngerasa miskin dan sering dihina. Lingkungan yang buruk juga adalah gizi rendah. Makanan yang tidak sehat yang dikonsumsi itu bisa menimbulkan monster di dalam diri seseorang. Karena apa yang masuk ke fisik kita bisa mempengaruhi jiwa kita. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, saudaraku. Nah, pendidikan kurang dan lingkungan sekolah yang tidak baik itu bisa membuat anak itu tumbuh dengan monster yang bisa merusak kehidupannya kalau dia tidak mengelolanya dengan baik. Itu sebabnya anak-anak kita mesti didik dengan baik. Bukan cuma di sekolah, di rumah harus dididik dengan baik. Karena banyak orang tua mempercayakan anaknya ke sekolah dan ngerasa sekolah harus mendidik anaknya. Orang-orang tua zaman sekarang gitu kan. Akhirnya guru-guru yang kena, yang kasihan. Kalau anak-anaknya macam-macam di sekolah, gurunya tegur, bisa kena hukum gurunya. Bisa dipidana gitu ya. Kalau zaman dulu nggak kayak gitu. Kalau perlu orang tuanya bilang pukul aja Pak gitu. Biar sadar dia gitu. Nah, jadi seperti itu saudara. Pendidikan yang kurang, lingkungan sekolah yang tidak baik itu bisa menyebabkan anak-anak tumbuh dengan monster. Jadi kan kita semua ini tidak bisa lepas dari hal-hal seperti ini saudaraku. Waktu kita lepas anak kita ke sekolah itu di luar jangkauan kita sudah. Ya kan? Entah dia diapain di sekolah kita nggak bisa jangkau. Karena kita di rumah, kita di tempat kerjaan. Maka kita memerlukan kasih karunia Tuhan untuk melindungi dan menjaga kehidupan mereka. Sampai di sini setidaknya saudara bisa melihat betapa kita memerlukan yang namanya kasih karunia Tuhan. Pergaulan dan lingkungan kerja yang buruk, orang juga bisa tumbuh monsternya gara-gara ini. Pengalaman yang buruk, ditolak sejak kandungan. Ini bisa menimbulkan monster dalam diri seorang anak ya. Luka batin ketika dia lahir dengan luka batin dan itu belum terasa. Tapi nanti sejak dia mulai bertumbuh dewasa baru kerasa. Ternyata dia pernah ditolak sejak kandungan atau dia mengalami sesuatu sejak dari kandungan. Mengalami kekerasan, pelecehan seks atau hubungan seks sejak dini. Nah hati-hati kita yang sudah punya anak mesti jaga anak kita baik-baik. Banyak predator saat ini saudaraku ya. Perlu dijaga baik-baik anak kita. Bukan cuma cowok, bukan cuma cewek. Cowok pun jadi sasaran anak-anak cowok saudaraku. Saudara lihat berita, ada ibu guru yang melecehkan anak muridnya yang cowok. Coba saudara, dunia ini begitu jahat saat ini saudaraku. Ya biasanya kan bapak guru cowok yang melecehkan anak murid. Biasanya banyak berita gitu. Ini ibu gurunya yang melecehkan anak cowok. Luar biasa jahat dunia saat ini saudaraku. Hati-hati, mari kita didik anak kita baik-baik. Lalu sering dititipkan ke orang lain. Nah ini dia. Hati-hati ya, jangan terlalu sering titipin anak kita sama orang lain karena itu bisa menimbulkan luka batin. Dia ngerasa ditinggalin, ngerasa orang tuanya nggak sayang sama dia. Kemudian tentu kalau dititipkan 1-2 kali karena hal urgen nggak apa-apa. Tapi kalau sering maka anak ngerasa orang tuanya itu nggak sayang sama dia. Kemudian ortu yang bercerai. Nah ini juga menimbulkan luka batin. Dia tidak mempunyai pola pernikahan yang baik dari orang tuanya. Nah saudaraku, dengan melihat area monster dan beberapa sumber monster, baik internal maupun eksternal yang sudah kita lihat ini, maka waktu kita kembali deep seek, kita melihat secara mendalam ke dalam Alkitab dan ke dalam diri kita yang penuh dengan monster ini saudaraku, maka kita kembali sadar kita butuh kasih karunia Allah. Coba deep seek saudara ya. Anggaplah saudara ini AI buatan Cina ini. Saudara DeepSeek tanya, apa monster pribadiku? Gitu ya. Dia kasih tanya jawabannya saudaraku. Lalu apa yang saya butuhkan? Maka kalau kita mau jujur, tidak ada satupun kuasa yang bisa melepaskan kita dari monster itu. Selain yang namanya kasih karunia Allah. Amin saudaraku. Roma 6 ayat 14. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Kita harusnya hidup di bawah kasih karunia Allah. Dan memang kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Masalahnya sekarang ada monster dalam diri kita. Masalahnya bagaimana respon kita terhadap kasih karunia Allah itu. Dengan hal ini saya mau ajak kita melihat apa hukum kasih karunia itu. Saya bagikan 3 saja secara cepat pada
pagi hari ini. Apa hukum kasih karunia itu? Yang pertama, kasih karunia itu menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudaraku, jemaat yang dikasih Tuhan, kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Kita semua butuh yang namanya kasih karunia Allah. Kalau kita lihat dipsik ke dalam diri kita menemukan monster yang begitu jahat, yang bisa menguasai, yang bisa membawa kita kepada kebinasaan, maka kita tahu kita susah lepas, bahkan nggak bisa lepas dari itu. Kita butuh yang namanya kasih karunia Allah untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, kasih karunia memberi kekuatan di dalam kelemahan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus satu kali mengatakan, singkirkanlah duri dalam dagingku. Lalu apa yang Tuhan jawab? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, kasih karunia Tuhan itu bukan cuma tiket kita masuk surga, tapi juga kekuatan buat kita bertahan hidup di dunia ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan. Kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, tidak ada kekuatan di dalam kelemahan. Yang ada hanya kelemahan, kelemahan, dan kelemahan. Yang ketiga, yang terakhir. Jarang-jarang pendeta saudara khotbah cepat ya. Yang ketiga ini yang terakhir. Kasih karunia memampukan kita untuk hidup benar. Mari baca 2 Titus 11 ayat 12 ini. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kasih karunia Tuhan itu bukan hanya untuk beyond the grave, bukan hanya kehidupan kekal kita di balik kubur, tapi kasih karunia itu dibutuhkan untuk hidup kita saat ini. Mengapa? Sebab kasih karunia memampukan kita untuk hidup benar. Kita nggak bisa hidup benar tanpa kasih karunia Tuhan. Makanya kita percaya sola gratia, hanya oleh kasih karunia, hanya oleh anugerah, saudaraku. Makanya kita percaya kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Allah. Mengapa? Sebab kasih karunia Allah itu mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia bukanlah lisensi untuk berbuat dosa. Kasih karunia juga bukan hanya bicara soal mengampuni dosa kita. Tapi kasih karunia itu mendidik kita untuk hidup benar di dalam Tuhan, di dunia, di kehidupan saat ini. Masih berani bilang kita bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan? Saudara, dipsik, lihat monster di dalam diri kita. Gak mungkin kita bisa kalahin tanpa kasih karunia Tuhan. Menarik dalam terjemahan sederhana Indonesia, Titus 2 ayat 11-12 ini. Dia menunjukkan kebaikan hatinya dengan menawarkan keselamatan kepada semua orang. Kebaikan hati Allah, kasih karunia Allah ditunjukkan dengan menawarkan keselamatan kepada semua orang. Selama kita hidup di dunia ini, kebaikan hati Allah itu bekerja dalam hati kita supaya kita belajar untuk hidup bijaksana, jujur, saleh, dan melepaskan diri kita dari keinginan-keinginan duniawi yang selalu bertentangan dengan kemauan Tuhan. Jadi apakah kita hidup masih di bawah hukum Taurat, hukum dosa, dan hukum maut, atau kita hidup di bawah kasih karunia? Kalau kita hidup di bawah kasih karunia, maka ekspresinya di dalam hidup kita adalah kita hidup semakin bijaksana, hidup semakin saleh, melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi, dan kita hidup sesuai dengan kemauannya Tuhan. Ini yang bahasa singkatnya adalah respon terhadap kasih karunia itu, saudara. Jadi keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Masalahnya apakah keselamatan, apakah kasih karunia itu mau dihidupi oleh semua orang. Selama kita hidup di dunia ini, kebaikan Allah atau kasih karunia Allah bekerja dalam hati kita. Makanya jangan rusak pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sebab ada kasih karunia,
ada karunia Allah yang bergerak, yang working, yang bekerja dalam hidup kita. Dan kasih karunia Allah itu kerjanya adalah menjauhkan kita dari keinginan-keinginan duniawi. Waktu kita scroll HP, ada sesuatu yang bisa menggoda, maka cepat langsung dilewati. Karena itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu namanya hidup di bawah kasih karunia. Waktu ada emosi negatif, kita meluapkan. Kita ingat firman Tuhan, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Maka kita meluapkannya dengan cara yang bijak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, mari kita lihat. Saudara bisa baca enggak? Kalau bisa, kita baca yuk, 1, 2, 3. Itulah cara hidup yang seharusnya, sebab anugerah Allah sudah datang menyelamatkan setiap orang. Nah, anugerah Allah sudah menyelamatkan setiap orang ini, sudah datang. Sekarang ayat 12. Anugerah itu apa? Mengajar kita hidup tidak melawan Allah dan tidak melakukan kejahatan yang suka dilakukan oleh dunia. Ini anugerah ini. Kasih karunia itu bekerja, ajarin kita untuk tidak melawan Allah. Jadi kalau kita ngomong kasih karunia, kita ngomong misalnya dalam teologi itu disebut hyper grace, kasih karunia Allah yang luar biasa, itu harus ada koridornya. Karena kasih karunia itu hukumnya adalah mendidik kita. Bukan justru menjadi lisensi untuk kita buat dosa. Kasih karunia itu mengajar kita untuk tidak melawan Allah. Kalau hyper grace atau kasih karunia yang luar biasa kita gunakan justru untuk mempermainkan kasih karunia Tuhan, ingat ada hukum berikutnya, hukum tabur tuai. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu dituainya. Jadi kasih karunia mengajar kita untuk tidak melawan Allah dan untuk melawan kejahatan yang suka dilakukan oleh dunia ini. Anugerah Allah, baca lagi, itu mengajar kita untuk hidup apa? Di bumi ini, saat ini dengan bijaksana. Jadi bukan hidup nanti di balik kubur. Kasih karunia itu bekerja saat ini, di bumi saat ini. Itu bekerja dalam diri kita dan mengajar kita untuk bijaksana dan dalam jalan yang benar. Yaitu menunjukkan bahwa kita melayani Allah. Kalau kita ngaku kita melayani Allah, maka kita harus hidup di bawah kasih karunia-Nya. Saya ulangi. Kalau kita ngaku kita melayani Allah, maka kita harus hidup di bawah kasih karunia-Nya. Ekspresinya apa? Ya itu semua. Hidup dalam didikan Tuhan, menjauhi kejahatan. Di versi firman Allah yang hidup. Saya sengaja bacakan banyak versi supaya saudara dapat perspektif yang lebih luas. Sebab sekarang keselamatan kekal ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma kepada setiap orang. Bersamaan dengan hadiah itu datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah, kehidupan yang tidak percaya kepada Allah maksudnya, serta dari kehidupan yang penuh kesenangan dosa. Berpaling dari semua itu menuju kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut kepada Allah. Sudah perhatikan, kehidupan sehari-hari. Menarik ya. Jadi firman Tuhan ini untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma waktu untuk hari Minggu, kita mode siap untuk ibadah, pakai pakaian gereja, oke, hidup kudus. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gak hidup kudus, saudara. Jadi kasih karunia Allah itu mengantar kita setiap hari. Waktu kita bangun pagi, kita ikut doa pagi, hidup di dalam kasih karunia Allah. Masalahnya setelah doa pagi, masih hidup dalam kasih karunia Allah enggak? Waktu kita di jalanan, masih hidup dalam kasih karunia Allah enggak? Waktu kita di kantor, di kerjaan, di sekolah, masih hidup dalam kasih karunia Allah enggak? Itu masalahnya, saudaraku. Kalau kasih karunia Allah itu mengantar kita untuk berpaling dari kehidupan tanpa Tuhan dan dari kesenangan-kesenangan dunia kepada kehidupan sehari-hari yang memuliakan Allah, maka hidupi, kenakanlah kasih karunia Tuhan itu. Terakhir dalam terjemahan The Message. Kata Daniel tidak lengkap kalau nggak ada terjemahan The Message. Ya Daniel ya. Oke, terjemahan The Message. Nggak usah baca bahasa Inggrisnya, kecil ya. Tapi nanti saya singgung-singgung dikit. Saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kesiapan Tuhan untuk memberi dan mengampuni sekarang adalah publik. Jadi didefinisikan atau diterjemahkan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua orang itu adalah kasih karunia yang go public, yang sudah publik.
Silakan semua orang menerima kasih karunia. Silakan semua orang akses DeepSeek ini, gitu ya. Silakan semua orang akses nih ChatGPT. Silakan free, gratis, gitu ya. Nggak ada versi-versi premiumnya. Ini gratis tapi premium, bukan premium yang berbayar. Jadi sudah go public, saudara, kasih karunia Allah ini. Keselamatan itu tersedia untuk semua orang, available untuk semua orang. Ya. Kita sedang ditunjukkan bagaimana memalingkan punggung kita pada kehidupan yang tidak bertuhan dan kehidupan yang memanjakan, penuh kenikmatan. Jadi kehidupan yang memanjakan daging, yang penuh kenikmatan daging itu kita diajar untuk membalikan punggung. Kita kasih punggung kita, jangan kasih muka kita. Itu kesenangan dunia, jangan hadapi muka kita ke sana. Tapi kasih punggung kita kepada kesenangan dunia. Wajah dan muka kita tujukan kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Itu sebabnya juga disebutkan kita dimampukan oleh kasih karunia Tuhan untuk menghadap tahta kasih karunia. Dengan keberanian kita menghadap tahta kasih karunia Allah. Nah, kemudian dilanjutkan bagaimana menjalani hidup yang dipenuhi oleh Tuhan. Jadi kasih karunia Allah itu akan memimpin kita untuk menjalani hidup yang dipenuhi oleh Tuhan dan menghormatinya. Kehidupan baru itu bukan dimulai nanti di balik kubur, tapi dimulai sekarang ini. Amin, saudaraku. And how to take and a God feel. Jadi bagaimana kita diajarin untuk hidup di dalam kepenuhan Tuhan. Hidup di dalam God honoring life. Hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan Tuhan, yang dipenuhi Tuhan dan honoring God. Menghormati Tuhan. Kehidupan yang menghormati Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang penghormatan, maka ada satu kata yang berhubungan dengan itu. Official. Semua bilang official. Official itu resmi. Ya. Jadi kalau kita menghormati Tuhan, itu artinya seperti kita berdiri di depan pejabat dan kita menghormati dia. Dan itu pasti bukan main-main. Itu bukan iseng-iseng kita hormat. Tapi itu official, tindakan resmi. Hormat kepada pejabat negara. Betul? Tidak ada hormat tuh yang main-main. Kalau hormat main-main itu namanya penghinaan. Amin, saudaraku. Betul? Masuk akal? Jadi kalau kita menghormati Tuhan, artinya kita hidup official. Resmi setiap hari kita hidup untuk Tuhan. Bukan main-main untuk Tuhan. Tapi resmi, official untuk Tuhan setiap hari. Hidup di dalam penghormatan. Nah, saudaraku, kembali ke statement awal. Waktu kita DeepSeek melihat secara mendalam ke dalam Alkitab dan ke dalam diri kita, maka kita sadar kita butuh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk mengalahkan monster pribadi dalam diri kita. Dan kasih karunia Allah mendidik kita untuk menjalani hidup yang dipenuhi Tuhan dan hidup menghormati Tuhan. Sebagai kata terakhir, mari kita buka hati kita untuk terus hidup dipenuhi kasih karunia-Nya. Sebab kasih karunia-Nya lah memampukan kita untuk hidup dalam kemenangan terhadap monster pribadi kita. Hidup di dalam didikan dan ajaran Tuhan. Mari kita berdoa.